Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Troubleshooting Komputer akan mempresentasikan chapter 17 sampai chapter 20. Dan beginilah tampilan hasil presentasi kami. Saya, Michelle Tatipata dengan NIM 13191444027 akan menjelaskan chapter 17 dan chapter 18. Pada chapter 17 kita akan membahas mengenai apa itu dial-up, solusi gagal akses ke internet, dan beberapa penyebab umum dan solusi contoh kasus internet sering putus. Namun, perlu dicatat bahwa masalah-masalah yang dibahas ini hanya berhubungan dengan koneksi internet dial-up. Apa itu dial-up? Dial-up adalah suatu jenis penghubungan antara komputer ke internet dengan menggunakan saluran telepon tetap ataupun bergerak melalui modem. Karena modem merupakan perangkat keras yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau dapat juga sebaliknya. Gagal akses ke internet. Berikut adalah solusi memperbaiki Wi-Fi laptop yang tidak bisa akses ke internet. Yang pertama, buka kontrol panel, pilih opsi Network and Internet, lalu Network and Sharing Center. Terakhir, masuk ke Change Adapter Settings. Pada Wi-Fi, klik kanan, lalu pilih opsi Properties. Kemudian, setelah muncul jendela Wi-Fi Properties, cari Internet Protocol version 4 TCP/IP v4 dengan menekan double klik. Kemudian, tinggal pilih opsi Obtain an IP address automatically serta opsi di bawahnya yakni Obtain DNS server address automatically. Kemudian, pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan alamat IP address DNS otomatis. Terakhir, tinggal tekan OK. Sekarang, kita masuk dalam beberapa contoh kasus internet sering putus, penyebab umum dan solusinya. Penyebab umum. Yang pertama, kabel atau modem DSL. Modem memang selalu menjadi penyebab umum di sini. Alasan yang sangat umum mengapa modem Anda sering terputus adalah modem usang yang tidak dapat mengejar kemampuan kecepatan sehingga ketinggalan dalam firmware penyedia internet, kabel longgar yang menghasilkan koneksi internet tidak konsisten atau stabil, dan yang terakhir, penyedia internet Anda sendiri, apakah mereka tidak kompeten atau mengalami kerusakan besar di server mereka. Solusi. Yang pertama, kabel atau modem DSL. Solusinya, mulai ulang atau restart modem, ganti kabel, atau hubungi penyedia internet Anda dengan memanggil operator ISP dan meminta kunjungan dari tim teknisi mereka untuk memeriksa apa yang salah. Yang kedua, wireless atau wired router. Solusinya, cobalah mengatur ulang atau restart router seperti kabel atau modem DSL. Jika komputer Anda tidak terhubung ke layanan nirkabel, gunakan kabel langsung. Yang ketiga, kartu jaringan atau LAN card. Chapter 18, keanehan web dengan Internet Explorer. Namun, karena versi Windows 10 menggunakan Microsoft Edge, maka pada chapter 18 akan dibahas keanehan web dengan Microsoft Edge. Microsoft Edge baru telah hadir. Penggunaan yang ditingkatkan Microsoft Edge melampaui pengalaman yang telah Anda ketahui dengan Internet Explorer. Mengustomisasi browser Anda. Ada banyak cara untuk mengustomisasi browser, bagaimana penampilan, nuansa, dan perilaku browser Microsoft Edge sesuai perilakunya. Anda bisa mengubah tampilan browser, tema toolbar, font tampilan, mengatur bagaimana halaman tab baru terlihat, dan memilih perilaku startup. Untuk mengakses pengaturan ini, di sudut atas browser, pilih browser, pengaturan lainnya, pengaturan. Di pengaturan, lakukan salah satu hal berikut. Untuk mengubah tampilan, pilih tampilan dan buat perubahan yang Anda inginkan ke tema default, zoom, toolbar, dan font.
Untuk mengubah perilaku startup, pilih pada saat startup, lalu pilih apa yang ingin Microsoft Edge tampilkan pada startup. Untuk mengatur tampilan halaman saat Anda membuka tab baru, pilih halaman tab baru, lalu pilih kustomisasi, dan di jendela, pilih opsi yang Anda inginkan untuk konten halaman dan tata letak halaman. Berikut mempersonalisasi halaman tab baru Microsoft Edge. Di atas bilah alamat, pilih tombol tambah untuk membuka tab baru. Di sudut atas halaman tab baru, pilih halaman pengaturan. Pilih tata letak halaman, gambar latar belakang, tautan cepat, dan lainnya. Gulir ke bawah untuk melihat umpan berita Anda dan pilih personalisasi untuk memilih minat Anda. Berikutnya, menjadikan teks lebih besar. Pada Microsoft Edge, pilih pengaturan dan lainnya, lalu pilih perbesar, perkecil, atau layar penuh, atau gunakan pintasan keyboard seperti berikut. Selanjutnya adalah masalah dan beberapa solusi. Yang pertama, Internet Edge sering terputus atau tidak dapat terhubung. Ada dua jenis solusi yang ditawarkan. Yang pertama, lokasi adalah kuncinya. Jika Anda mengakses internet dari sisi lain rumah atau kantor, sambungan Anda mungkin sangat lambat. Masalah berikutnya, Skype for Business Online, akses atau proyek tidak berfungsi. Solusinya, beralih ke browser lain saat mengerjakan proyek SharePoint atau OneDrive, karena beberapa fitur SharePoint dan OneDrive menggunakan ActiveX yang tidak didukung dengan Edge. Anda mungkin tidak memiliki akses ke fitur ini saat menggunakan browser Edge. Masalah yang terakhir yaitu YouTube terus mogok saat saya mencoba menonton video. Solusinya dengan menonaktifkan akselerasi perangkat keras dengan Edge. Dengan cara buka pengaturan, buka sistem, lalu cari opsi yang bertuliskan gunakan akselerasi perangkat keras saat tersedia. Pastikan ini dimatikan. Pembahasan chapter 19 dan chapter 20. Pada chapter 19 saya akan membahas tentang masalah ketika kita menggunakan email pada Outlook Express maupun Outlook. Yang pertama, terjadi masalah ketika mengirim atau menerima pesan pada Outlook Express. Yang pertama, pastikan bahwa PC atau handphone Anda sudah terhubung dengan internet agar pesan ataupun pesan yang akan terkirim ataupun pesan yang akan diterima dapat tersampaikan. Selanjutnya, ketika kita tidak bisa mengirim email pada akun Outlook, hal yang harus kita lakukan yaitu membuka Outlook kita. Pada menu Tools File, pilih akun Server Setting, kemudian sorot atau klik pada akun yang kita gunakan. Selanjutnya pilih atau klik akun icon Change. Setelah itu, klik tombol More Setting. Setelah terbuka, klik pada tab Outgoing. Selanjutnya, jangan lupa centang pada kotak My Outgoing Server. Dan sistem pun akan memverifikasi bahwa circle box use same setting as my incoming mail server yang akan dipilih. Selanjutnya, tekan OK untuk menutup internet email setting box. Pembahasan chapter 20. Pada chapter 20 saya akan membahas tentang gangguan-gangguan umum yang sering terjadi pada Windows. Yang pertama, di sini saya akan mengambil 3 gangguan yang biasa saya dapati. Yang pertama, cara mengatasi taskbar atau start menu yang hilang pada Windows. Ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode yang kita gunakan melalui Task Manager. Yang harus kita lakukan adalah membuka Task Manager, klik File pada menu Tools, kemudian klik Run New Task, ketikkan explorer.exe pada kolom yang tersedia, kemudian klik OK, maka menu Start pun akan muncul. Kemudian metode yang kedua yaitu melalui Control Panel. Pada Control Panel,
kita akan masuk ke Preference and Personalization. Lalu selanjutnya akan masuk pada menu taskbar dan juga navigation. Hilangkan centang pada opsi Alt Hide taskbar. Juga pastikan taskbar location memilih opsi bottom. Maka menu start pun akan muncul. Yang kedua yaitu mengembalikan off-screen window agar kembali masuk pada screen. Tahapan yang pertama yang harus kita lakukan yaitu klik kanan pada area desktop yang kosong dan pilih icon display setting. Kemudian klik advanced display setting. Lalu ubah nilai yang ada pada resolution ke nilai lain dan pilih apply. Setelah dapat melihat tampilan Windows pada screen, maka ubah kembali nilai resolusinya menjadi sedia kala. Yang terakhir, gangguan yang biasanya terjadi ketika gangguan umum yang bisa terjadi pada Windows yaitu blue screen. Pada masalah ini atau gangguan ini, saya biasanya menganjurkan untuk menggunakan troubleshooting otomatis yang dapat kita akses dengan cara membuka kontrol panel, selanjutnya mengklik sistem dan security. Setelah itu masuk pada security dan maintenance. Buka menu maintenance lalu klik start maintenance. Maka program akan otomatis mencari tahu pokok masalahnya dan masalah blue screen pun akan terminimalisir. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan jika ada pertanyaan kami persilakan.